Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan kajian perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang pertama, pengertian perusahaan pembiayaan infrastruktur dan bentuk hukumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 garing PMK garing 010 perusahaan pembiayaan infrastruktur didefinisikan sebagai badan usaha yang didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Bentuk hukum perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat beroperasi sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia seperti PT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. PT dapat melakukan kegiatan usaha seperti pemberian pinjaman langsung, refinancing, dan pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Baik, selanjutnya nomor 2 akan saya jawab. Menurut pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi A. Pemberian pinjaman langsung direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. 2. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. 3. Pemberian pinjaman subordinasi subordinate loan yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Peraturan Menteri Nomor 100 PMK 010/2009 mengatur kegiatan usaha infrastruktur yang dapat dibiayai oleh perusahaan. Ini mencakup berbagai bidang seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu tata cara pendirian dan permodalan perusahaan infrastruktur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 garing PMK Nomor 10 Tahun 2009 di Indonesia meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu pendirian perusahaan. Perusahaan pembiayaan infrastruktur harus didirikan sebagai badan usaha yang didedikasikan untuk membiayai proyek infrastruktur termasuk penyediaan dana, refinancing, dan pemberian pinjaman subordinasi terkait. Yang kedua, permodalan. Dengan persetujuan dari Menteri Keuangan, perusahaan dapat melakukan kegiatan terkait pembiayaan infrastruktur seperti didukung kredit, konsultasi, penyertaan modal, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur. Modal dasar perusahaan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, kegiatan usaha diizinkan untuk melakukan bisnis yang melibatkan pinjaman langsung untuk membiayai infrastruktur, refinancing, pinjaman subordinasi, dan bisnis pendukung lainnya seperti pinjaman dan konsultasi. Yang keempat, pembatasan. Bisnis memiliki batasan, misalnya jumlah maksimum pinjaman berdasarkan modal sendiri dapat dikurangi oleh penyertaan modal. Yang kelima, pelaporan dan pengawasan. Perusahaan harus melaporkan rencana kerja dan memenuhi ketentuan batas penjamin kepada Menteri Keuangan dalam waktu yang ditentukan. Nomor 4, perusahaan pembiayaan dan pendanaan infrastruktur meliputi jika berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 garing PMK garing 010/2009 pinjaman dan pendanaan dalam pembiayaan infrastruktur meliputi yang pertama, pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. Yang kedua, refinancing atau atas infrastruktur yang telah dibiayai oleh pihak lain. Yang ketiga, pemberian pinjaman subordinasi subordinate loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Dan juga untuk mendukung kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat pula melakukan A. Pemberian hubungan kredit enhancement termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur. Yang kedua, pemberian jasa konsultasi advisory service. Yang ketiga, penyertaan modal. Yang keempat, upaya mencairkan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Yang kelima, kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari Menteri. Selanjutnya kesimpulan yaitu perusahaan pembiayaan infrastruktur merupakan badan usaha yang didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Kegiatan usahanya yaitu pemberian pinjaman langsung, refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai
melakukan subordinasi yang berkaitan. Dan untuk mendukung kegiatan usaha dapat dilakukan pemberian dukungan kredit, jasa konsultasi, dan penyertaan modal. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK Nomor 10/2009 dirancang untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur melalui pemberian jaminan pemerintah, mengurangi risiko investasi, dan menciptakan kerangka kerja yang transparan dan akuntabel untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.